I got so much motherfucking design on right now. Dirty town, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strap. No stop, what it not, 45, scope cash back. How you fucking with these hoes? Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam Bu. Benar dengan Ibu Tere? Benar Bu. Usianya 25 tahun? Benar Bu. Baiklah Bu, di sini saya bertugas untuk melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu, mulai dari kepala hingga kaki. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baiklah Bu, kalau Ibu bersedia, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Ya Bu. Setelah selesai menyiapkan alat, lalu cuci tangan. Nah, baiklah Ibu, saya akan memeriksa kepala terlebih dahulu. Maaf, saya buka jilbabnya terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu. Maaf Ibu, saya cek kepalanya terlebih dahulu ya Bu. Dilihat inspeksi kepada kepala, apakah rambutnya berminyak atau tidak, dan kepalanya kotor atau tidak. Lalu palpasi, lihat reaksi muka Ibu, apakah ada sakit atau tidak pada kepala Ibu. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada wajah. Yang pertama yaitu inspeksi, melihat apakah wajah Ibu simetris atau tidak, dengan warna kulit rata atau tidak. Selanjutnya dipalpasi dengan kedua ibu jari untuk memeriksa adanya bengkak atau tidak pada wajah Ibu. Maaf ya Ibu, saya periksa terlebih dahulu. Jika tidak ada ekspresi yang berbeda di wajah Ibu, berarti tidak memiliki penyakit apapun. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada mata, yaitu inspeksi apakah bentuk mata simetris antara kiri dan kanan, dan juga alisnya apakah sama antara kiri dan kanan. Periksa kelopak mata, apakah ada bengkakan atau tidak. Lalu melihat konjungtiva Ibu. Maaf Ibu, saya periksa ya. Boleh bantu melihat ke atas Ibu. Lihat konjungtiva apakah berwarna merah muda atau pucat. Jika terjadi pemucatan kepada konjungtiva, berarti Ibu kekurangan cairan. Selanjutnya memeriksa sklera pada Ibu. Mengangkat sedikit kelopak mata. Ibu mohon dibantu untuk melihat ke kiri dan ke kanan. Jika konjungtiva putih, berarti mata Ibu sehat. Selanjutnya pemeriksaan telinga, inspeksi antara telinga kanan dan telinga kiri simetris atau tidak, ukurannya sama atau tidak. Selanjutnya yaitu inspeksi dengan melihat internal dalam telinga Ibu. Maaf Ibu, saya lihat ya. Pemeriksaan internal bagian telinga, dilihat dari yang paling jauh menggunakan pen light agar terlihat. Maaf Ibu, boleh saya lihat telinganya. Lakukan pembukaan telinga Ibu, ditarik hingga buka, lalu lihat apakah telinga Ibu bersih atau kotor, ataukah terjadi bengkakan atau tidak, dan ada sekret atau tidak. Lakukan kepada telinga satunya. Lalu palpasi telinga Ibu. Jika Ibu melakukan refleks pada wajah, berarti ada telinga yang terasa sakit. Jika tidak, berarti tidak ada. Lalu gunakan garpu tala
untuk memeriksa apakah ada getaran. Maaf Ibu, apakah terasa getarannya Bu? Terasa Bu. Lakukan pada telinga satunya. Apakah terasa Bu getarannya? Lalu lakukan di atas kepala di antara telinga kanan dan telinga kiri. Apakah terasa Bu? Jika terasa berarti telinga Ibu normal. Yaitu pemeriksaan hidung. Inspeksi apakah hidung Ibu simetris antara kanan dan kirinya, ataukah ada pembengkakan atau ada pergeseran tulang pada hidung Ibu. Lalu lakukan palpasi untuk meraba hidung Ibu, apakah ada bengkakan atau sakit pada hidung. Jika tidak ada, berarti tidak ada yang sakit pada hidung Ibu. Pemeriksaan bagian mulut dan bibir. Inspeksi bagian luar bibir. Lihat mulut dan bibirnya. Tekstur pada bibir Ibu lembab atau kering, adakah lesi atau stomatitis pada bagian dalam mulut Ibu. Maaf Ibu, boleh dibuka mulutnya. Menggunakan pen light dan juga tong spatel untuk menahan lidah Ibu. Dan lihat apakah di dalam mulut Ibu ada stomatitis atau sariawan di dalamnya. Adakah peradangan pada bagian dalam mulut Ibu. Posisikan lidah di bawah dan lihat langit-langit pada bagian dalam mulut Ibu. Gunakan tong spatel untuk menahan lidah Ibu. Lalu lihat dengan pen light, lihat apakah ada pembengkakan pada faring atau tidak. Baik Ibu, boleh ditutup kembali mulutnya. Selanjutnya pemeriksaan pada leher. Inspeksi warna, integritas, dan kesimetrisan leher. Selanjutnya itu palpasi daerah leher dengan cara menekan 3 jari pada submandibula untuk memeriksa kelainan pada kelenjar limfe Ibu. Selanjutnya periksa bagian vena jugularis, seterusnya di antara clavicula untuk menambah sedikit tekanan. Pasien dianjurkan untuk menelan. Maaf Ibu, boleh untuk menelan untuk memastikan tidak ada pembengkakan di daerah tersebut. Pemeriksaan pada dada, lihat apakah dada Ibu simetris atau tidak, serta lihat kesimetrisan frekuensi nafas pada dada Ibu. Untuk melakukan tindak selanjutnya yaitu palpasi dengan menekan bagian dada Ibu, posisi di atas bagian dada bawah Ibu dan dibantu oleh Ibu. Ibu mohon tarik nafas, lepaskan. Dan lihat apakah ada benjolan, massa atau nyeri di daerah dada. Apakah ada nyeri Ibu? Tidak. Yaitu pemeriksaan dada pada bagian punggung. Ibu boleh duduk. Letakkan kedua tangan di punggung Ibu. Lalu minta Ibu untuk mengatakan 77 dan 66. Ibu boleh berkata 77. 77. Selanjutnya 66 Ibu. 66. Setelah dilakukan pemeriksaan pada dada, lalu letakkan 3 jari di clavicula, lalu ketuk. Jika berbunyi duk-duk-duk berarti penuh dengan otot. Jika berbunyi blek-blek-blek berarti penuh dengan udara. Lalu lakukan akulturasi pada 4 kuadrat pada Ibu untuk memeriksa paru-paru. Kuadrat pertama yaitu kanan atas, lalu kuadrat 2 kiri bagian atas, kuadrat 3 kanan bagian bawah, dan kuadrat 4 kiri bagian bawah. Untuk mengecek apakah paru-paru Ibu bekerja dengan baik. Sudah. Selanjutnya yaitu pemeriksaan payudara. Inspeksi apakah payudara Ibu simetris antara kiri dan kanan, apakah terdapat bengkakan atau tidak pada bagian payudara Ibu. Lalu lakukan palpasi pada payudara Ibu dengan meletakkan tangan di bagian pertama yaitu pemeriksaan bagian payudara terjauh. Letakkan telapak tangan di bagian samping, lalu yang tangan sebelahnya memutar ke arah jarum jam.
Letakkan telapak tangan di sebaliknya, lalu lakukan pemeriksaan pertama. Yang sama. Lakukan pada payudara satunya. Lalu tekan bagian areola. Lihat apakah ada pengeluaran air susu atau tidak. Selanjutnya yaitu inspeksi bagian abdomen ibu di setiap kuadran. Maaf ibu, boleh saya lihat perutnya? Lihat apakah bagian abdomen ibu simetris atau tidak, warna kulit lesi atau ada sekret, luka atau bagian operasi pada perut ibu. Selanjutnya dimensi atau tonjolan yang ada pada perut ibu atau penyebaran vena pada perut ibu. Lalu selanjutnya yaitu palpasi pada perut ibu. Apakah ada kelainan umbilikus atau gerakan pada dinding perut. Selanjutnya yaitu memeriksa tugor kulit pada perut ibu dengan cara menarik kulit abdomen seperti mencubit. Lihat apakah kulit kembali dengan cepat atau tidak. Selanjutnya melakukan perkusi pada semua kuadran dengan menempelkan telapak tangan dan mengetuknya. Setelah dilakukan perkusi pada semua kuadran perut, selanjutnya dengarkan suara bising usus menggunakan stetoskop pada semua kuadran. Periksa pertama yaitu kuadran 1 kanan atas, kuadran 2 yaitu kiri atas, kuadran 3 kiri kanan bagian bawah, kuadran 4 kiri bagian bawah, untuk mendengarkan bising usus pada abdomen ibu. Yaitu pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah. Pertama yaitu ekstremitas atas, inspeksi struktur mukosa simetris atau tidak pada tangan kanan dan tangan kiri ibu. Pemeriksaan ekstremitas, lihat apakah simetris atau tidaknya tangan kanan dan tangan kiri, lalu lihat kebersihan kulit pada ibu, juga lihat kebersihan kuku dan lihat juga keadaan kuku ibu apakah berwarna pucat atau berwarna merah. Jika berwarna pucat berarti ibu dehidrasi. Lalu palpasi apakah ada odem atau tidak pada bagian tangan ibu. Lalu ekstremitas bawah yaitu lihat bagian kaki ibu. Maaf ibu, boleh saya lihat kakinya? Lihat apakah kaki ibu simetris atau tidak. Cek apakah ada odem atau tidak pada kaki ibu dengan cara menekan bagian di dekat tulang kering ibu, atau bisa juga di mata kaki ibu. Darah. Juga lihat kebersihan kaki ibu, lihat juga pada kuku ibu berwarna pucat atau tidak, dan juga lihat kebersihan kuku ibu. Selanjutnya periksa refleks pada kaki ibu dengan menggunakan refleks patella. Maaf ibu, boleh dilemaskan kakinya. Ketuk pada bagian pinggir kaki ibu apakah terjadi refleks atau tidak. Dilakukan pada kaki satunya. Baik, jika terjadi refleks berarti refleks pada kaki ibu baik. Selanjutnya, sebelum memeriksa daerah genitalia, penolong harus mengganti handscoon-nya terlebih dahulu. Yaitu pemeriksaan genitalia. Posisikan pasien di posisi litotomi.
lepaskan pakaian bagian bawah. Maaf ibu, boleh saya lepaskan bagian bawahnya. Angkat kaki ibu. Lakukan palpasi pada vagina, konsisten apakah ada massa atau tidak. Dan juga lihat ada pembekakan kelenjar atau sekret pada bagian vagina ibu. Lalu pemeriksaan anus dan rektum, ada nyeri atau tidak, ada odem atau tidak. Selanjutnya yaitu merapikan pasien dan alat.